dengan syahadat inilah maka seluruh aktivitas, seluruh syariat-syariat badan ini akan menuju ke alam baqo, akan kekal. Karena apa? Karena yang berlaku di dalamnya ialah yang maha kekal, hidup yang kekal. Jadi roji'unya kepada alam baqo. Demikian Kang Mas, semoga bisa dipahami. Bila ada pertanyaan lagi silahkan. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ada contoh lagi di dalam Al-Quran cara berpuasa. Di Al-Quran ada ayat begini, Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi akulah yang melempar, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang memanah, tapi akulah yang memanah, kata Allah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh, tapi akulah yang membunuh. Itulah kata Allah. Jadi pada intinya Muhammadnya, jadi pada intinya diri manusia kita sudah tidak mengakui seluruh pergerakan yang ada di badan ini. Semuanya adalah kehendak dan kuasa Allah. Inilah aplikasi dari ayat la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi putus dari kemanusiaannya, yang ada hanya Allah dan perbuatan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah pencipta dirimu dan Allah lah pencipta seluruh perbuatan. Demikian sahabat. Alhamdulillah. Terima kasih Mas. Cuma saya ada ingin bertanya sedikit lah. Tadi disebut artinya bila kita sudah mengenal dengan hayat, yang mana hayat itu adalah hayatullah, artinya dengan syarat kita ini merasakan bahwa diri kita ini sebenarnya tidak ada, melainkan yang ada itu, yang wujud itu, ya itulah yang dikatakan hayat. Ada disebut tadi berkaitan dengan Muhammad. Saya mengkali ada keliru sedikit, yang kita yang jasad ini dipanggil Muhammad. Bolehkah bagi sedikit ilmu yang macam mana bahwa yang kita ini ataupun jasad ini dia dipanggil Muhammad? Oke, masih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Memang kalau di dalam babakan syariat yang dikatakan Muhammad itu ya Muhammad bin Abdullah, yakni Kanjeng Nabi Muhammad yang sudah wafat 14 abad yang lalu. Akan tetapi di sisi hakikatnya adalah ada di ayat, ada di surat Al-Isra yang bunyinya Subhanalladzi asra bi'abdihi. Subhanalladzi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya yakni hambanya. Jadi bukan Subhanalladzi asra bi Muhammadin. Bila yang diperjalankan itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad, pasti ayatnya demikian. Akan tetapi ayatnya berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi,
hambaku, hamba Allah. Siapakah hamba Allah? Apakah seluruh manusia itu bukan hamba Allah? Apakah seluruh badan manusia itu bukan ciptaan Allah? Apakah hanya badan kanjeng Nabi saja yang ciptaan Allah? Untuk mengaplikasikan zatullah, sifatullah, asma'ullah, dan af'alullah, maka selayaknya lah manusia kembali kepada hakikat sifat diri sejati manusianya, yakni manusia bermakrifat kepada hakikat diri manusianya dahulu. Apakah makrifatnya manusia? Bila manusia sudah bermakrifat, yakni bila manusia sudah menyadari di hatinya bahwa sesungguhnya diri manusianya hanyalah sifat kebalikan dari sifat Tuhannya. Bila Allahnya yang wujud, maka manusianya wajib gaib. Maka Allah takkan pernah wujud di hati manusianya bila manusianya masih merasa wujud. Jadi adamkanlah, maka tiadakanlah kewujudan diri manusia kita di hati kita, maka adamkanlah kehidupan manusia kita di hati kita, maka adamkanlah kuasa diri manusia kita di hati kita, maka adamkanlah af'al manusia kita di hati kita. Setelah kita fitrahkan, kita lebur apa-apa kewujudan diri manusia kita, maka setelah fana, setelah hancur, setelah tiada dan gaib kedirian manusia kita, maka nyatalah wujudullah, hayatullah, kudratillah, semuanya wujud atas diri manusianya ketika manusianya sudah bermakrifat kepada hakikat diri sejatinya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup. Maka nyatalah yang bermakrifatullah itu adalah Allah sendiri. Tak ada satupun manusia yang bermakrifat kepada Allah, melainkan manusia hanya bermakrifat kepada ma'rifatun nas, makrifat menyadari hakikat diri sejatinya, yang mana hakikat diri sejati manusianya itu hanyalah kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Maka bukan dikatakan Islam baik di sisi Allah dan di sisi manusia bila manusia itu belum mengenal Allah, belum bertemu Allah. Bagaimanakah cara bertemu Allah? Bukan bertemu antara manusia dan Tuhannya, seperti yang kita angan-angankan dan yang seperti kita bayang-bayangkan selama ini.
Maksudnya cara bertemu Allah itu adalah kita manusia wajib bertemu dengan sifat sejati diri manusia kita yang kebalikan dari sifatnya Allah, yakni pintu kematian. Jadi pintu masuk ke dalam ilahiyah, pintu masuk mengenal Allah, pintu masuk bertemu dengan Allah, pintu masuk mi'raj kepada Allah, pintu masuk ketajalian kepada Allah, pintu masuk di dalam kewusulan adalah ketika kewujudan dan kehidupan diri manusia kita sudah gaib, sudah tiada, sudah mati, sebagaimana kita selama ini menggaibkan Allah, mentiadakan Allah di hati kita selama ini. Seperti demikian. Jadi gaibnya manusia, tiadanya manusia, matinya manusia akan seperti sebagaimana selama ini kita menggaibkan Allah. Jadi dibalik, karena sesungguhnya sifat manusia itu adalah sifat kebalikan dari sifat Tuhannya. Dan nyatakan bahwa hidup ini Allah senyata-nyatanya seperti selama ini kita menyatakan bahwa manusia kitalah yang nyata daripada Allah. Nyatakan seperti itu, bahwa hidup ini hidup manusiaku sendiri. Seperti itulah menyatakan bahwa hidup ini Allah, seperti kita menyatakan, mengadakan, mewujudkan kehidupan diri manusia kita di hati kita selama ini. Tinggal dibalik saja. Itulah cara mengaplikasikan di dalam kehidupan ini. Yang dulunya manusianya yang mampu menciptakan sholat, dahulu manusianya yang mampu menciptakan ibadah, seolah-olah sholat dan ibadah serta apapun yang diperbuat manusia itu seolah-olah ciptaan diri manusianya di hatinya. Maka cara untuk mengaplikasikan bahwa hidup ini Allah, maka saksikan terus menerus, saksikan dengan rasa hidup itu sendiri, yakni hidup ini Allah lah yang mengutus badan untuk sholat, Allah lah hiduplah yang mengutus badan untuk ibadah, Allah lah dan hiduplah yang mengutus, yang mengkehendaki, yang menggerentakkan hati badan ini mau ngapain saja. Contoh, hidup mengutus badan untuk merokok, hidup mengutus badan untuk enjoy minum kopi. Nah, selama ini di dalam keadaan merokok dan enjoy meminum kopi, selama ini kan
seolah-olah kita manusianya lah yang menciptakan keadaan itu. Seolah-olah itu perilaku manusianya, seolah-olah itu kehendak dan kuasanya manusianya di hati kita. Karena selama ini kitalah manusianya lah yang masih menjadi Allah. Sedangkan Allah sebagai pencipta keadaan ngopi dan merokok itu kita tiadakan, kita gaibkan. Maka ketika kita sudah kenal, kita sudah menyatakan bahwa hidup ini Allah, oh ternyata dalam keadaan merokok dan ngopi inilah Allah jua. Uripe Allah, hidupnya Allah, hayatullah lah yang menciptakan semua keadaan yang kita seolah-olah yang melakukan selama ini. Sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga saat ini semuanya ya Allah sendiri yang menggerontakkan, yang mengutus cikal bakal badan dari tanah ini bergerak hingga menjadi bayi sampai setua ini. Hiduplah yang menggerak-gerakkan, hiduplah yang mengutus apa saja kerenteknya hati, kehendaknya hati. Bila hidup ini Allah, maka itulah yang dimaksud kehendak Allah, kuasa Allah. Inilah aplikasi dari la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi terputuslah kewujudan diri manusianya, jadi terputuslah kehidupan diri manusianya, jadi terputuslah kekuasaan diri manusianya, jadi terputuslah kehendak, daya upaya dan ikhtiar diri manusianya, jadi terputuslah ilmu dan amal manusianya, jadi terputuslah penglihatan dan pendengaran manusianya, dan jadi terputuslah kalam-kalam apa yang dikalamkan oleh manusianya, karena semuanya di dalam la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi semua peristiwa apapun yang mengenai badan-badan kita dan badan-badan orang lain, serta yang mengenai seluruh alam semesta sebagai ciptaan Allah ini, tak lain dan tak bukan adalah diri zatnya sendiri. Hiduplah yang berkuasa atas segala sesuatu, baik di luar dirimu dan di dalam dirimu, sehingga di dalam badan-badan kita ini yang memproses, yang mengedarkan darah, yang memberikan nafas, yang menjadikan energi, vitamin, imun tubuh, menjadikan kotoran, semuanya kan Allah yang mengurus, bukan diri kita. Itulah nyatanya aplikasi bahwa hidup ini Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, ketika Kanjeng Nabi kedatangan pemuda yang bebas bajunya dari debu,
Ini namanya, maknanya kesucian. Bila tidak suci hatinya, maka tidak akan disebut Islam, tidak akan disebut iman, dan tidak akan disebut ihsan di sisi Allah. Maknanya suci, bersih itu hati sudah tidak dikuasai oleh nama manusianya lagi. Hayatullah, hati, nyawa, roh, jiwa sudah kembali bernama Allah. Suci bersih dari nama-nama manusianya. Inilah yang dimaksud Islam, iman, dan ihsan di sisi Allah. Maka dari itu, ketika sudah Islam hatinya, maka hatinya tak akan tersesat lagi dari selain Allah. Maka hatinya selalu klik, connect, tertuju kepada hidup. Inilah Allah yang memperlakukan badan-badan ciptaan Allah ini. Ketika hati sudah selalu selamat, berpasrah diri kepada Allah, selalu menyaksikan bahwa hidup ini Allah, inilah iman yang sesungguhnya. Inilah akidah tauhid, akidah yang dibawa oleh para nabi dan para rasul serta para aulia Allah. Jadi Islam imannya yang demikian. Jadi ketika iman dan Islamnya demikian, maka benarlah, ihsanlah manusianya, yakni insan kamil, manusia yang sempurna, bukan manusia yang memiliki sifat-sifatnya Allah, bukan manusia yang mengaku-ngakui bahwa selama ini sifat-sifatnya Allah sudah diaku-akui sebagai sifat dirinya lah yang disebut insan kamil, bukan. Yang dimaksud insan kamil, insan yang sempurna itu adalah ketika manusia sudah kembali ke alam keabadiannya, ke fitrahannya, yakni alam Adam, anak cucu Adam, anak cucu ketiadaan, anak cucu gaib. Inilah kefitrahan diri manusianya. Akhirnya disebut Islam, iman, dan ihsan di sisi Tuhannya. Semoga pemaparan yang singkat ini bisa menjadikan saya atau Anda, bahkan kita semua, selalu kembali kepada Allah, selalu rojiunkan hati kepada nama Allah, bukan nama diri manusia kita. Semoga Allah selalu membimbing hati kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, perkenalkan, nama saya Budi dari Cianjur, Jawa Barat. Alhamdulillah, saya setelah menyimak beberapa video-video YouTube Syekh, alhamdulillah ada pencerahan di dalam hati saya. Cuman kalau boleh saya bertanya, mohon maaf Syekh, saya ingin menanyakan tentang ismul lakob, julukan-julukan yang disebut dengan, misalnya ada wali kutub, wali nujaba, wali urafa.